maka tidak perlu ada yang takut kalau beliau memimpin nanti NU atau Indonesia jadi milik habaib. Itu sama sekali bukan manhaj dakwahnya. Sebaliknya, NKRI akan semakin jaya dengan para tokohnya, ulamanya, umaroknya akan semakin terangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan, kesehatan, dohiron wa batinan. Amin. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video ya. Ya, ini kabarnya itu orang Sukolilo, Pekalongan, Mukibin Kabib Lutfi. Videonya sebenarnya itu panjang dan lebar, mengatakan bahwa aktivis NU itu tidak boleh berseberangan dengan Kabib Lutfi. Dan beliau menukil makolahnya Mbah Maimun Zubair. Aktivis NU itu harus mengikuti Kabib Lutfi karena satu-satunya Kabib yang jowoni, satu-satunya Kabib yang betul-betul jawani, Jowo. Nah, makanya tidak ada rumusnya kalau Kabib Lutfi itu mau menguasai NU. Kabib Lutfi itu Safinatun Nuh, Bahtera Nuh. Seumpama berada di NU berarti bahteranya NU, menyelamatkan NU. Habib Lutfi itu Safinatun Nuhnya NKRI. Kalau NKRI dipimpin Kabib Lutfi, maka NKRI akan jaya, akan wow, keren. Ini loh, ini kalau didiagnosa orang model begini ini penyakitnya itu komplikasi, kronis, sulit diobati. Mukibin model-model begini ini sulit dan saya yakin ini orang ini sudah khatam membaca ini, karena di dalam buku ini ya apa yang diucapkan orang ini persis bahwa Kabib Lutfi itu mujadid loh, Kabib Lutfi itu Safinatun Nuh loh. Jadi kalau tidak mengikuti Kabib Lutfi sama dengan kangen, akan mati tenggelam dan binasa dan masuk neraka. Kurang lebih seperti itu. Ulama kan gitu tuh. Di sini semua ada di dalam buku ini. Berarti ini katam, ini buku setebal ini sudah dikatamkan betul-betul, sudah diresapi, dipahami dengan betul-betul jeli, dimasukkan ke dalam otaknya, terus disampaikan lewat lisannya. Makanya kronis ini. Makanya buku ini ya, Cahaya dari Nusantara, ini bisa apa ya? Merubah pola pikir orang yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Di sini itu ada semua ini. Termasuk munculnya tokoh yang mendirikan NU, yakni Habib Hashim bin Umar bin Yahya, apa itu kan, kakeknya Kabib Lutfi kan. Dan Gus Dur di di mana itu pernah mengatakan itu. Di buku ini juga ada keterangan bahwa Gus Dur loh yang mengatakan. Lagi-lagi, kalau urusan bikin narasi, bikin framing, ini Pak Alwi ini ahlinya ahli. Kita kalah, tidak ada apa-apanya. Jelas itu. Kita tidak tega seumpama membodohi saudara-saudara kita.
Karakteristik orang pribumi itu seperti itu. Tetapi bagi klan Ba'alwi ini sesuatu yang biasa lah, jualan nama toko. Mbah Mun pernah ngendiko begini, kalau kalian ingin selamat harus mengikuti Kabib yang Jowoni, jangan pernah tinggalkan Kabib Lutfi. Seperti itu. Gus Dur itu pernah mengatakan bahwa pendiri NU Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, kakeknya Habib Lutfi, ya, dan Mbah Hasyim itu berguru kepadanya. Ini loh narasi-narasi yang dibangun mereka. Wah, sampai pada endingnya Habib Lutfi tidak ada pola pikir mau merubah NKRI atau meruntuhkan NKRI atau mengakuisi, mengklaim NKRI, tidak ada. Tetapi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membongkar semuanya. Banyak mukibin Habib Lutfi yang tobat dan memberikan testimoni, mulai pemalsuan makam. Petanisia itu salah satu tugasnya adalah memalsukan makam. Dan termasuk saudara-saudara kami dari Banyumas mengundurkan diri itu karena tugasnya itu terlalu berat dan bertentangan dengan hati nurani. Ribuan nisan sudah disiapkan untuk ditancapkan di Banyumas, akhirnya kabur semua. Wah, enggak bener ini, enggak bener. Testimoni ada makam yang tiap tahun setor 5 karung uang kepada ya geng Pekalongan. Terus pendistorsian sejarah NU, munculnya Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, dan itu ditentang oleh keluarga besar Mbah Hasyim Asy'ari, terahnya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Itu sudah sepakat bahwa tidak ada nama Habib berperan mendirikan NU, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu karangan saja, bualan saja, dusta itu. Belum lagi Jatman. Jatman semenjak dipegang Habib Lutfi, pendirinya itu rubah semua. Rubah semua. Ki Halwani sudah menjelaskan semuanya dengan panjang dan lebar. Dan sudah seringkali diperingatkan. Seringkali diperingatkan. Tetapi ya itu, mereka berperan seperti kucing gering. Pura-pura terdolimi, pura-pura dituduh, difitnah. Padahal kami menyuarakan ini ya berdasarkan fakta dan realita. Bagaimana Mbah Malik sebagai guru beliau itu pun dibin-yahyakan. Di dalam kitab Aurat Syadhiriyah Alawiyah, pentahkiknya jelas, Habib Maulana Lutfi bin Yahya tubinga fi Kanzi Sholawah, cetakan Kanzi Sholawah, cetakan tahun 2010. Kami menemukan 2023. Di Sohifah atau halaman 5 itu jelas tertera dengan tinta tebalnya. Ila hadrati Sayyid Qutub Abdul Malik Mersi bin Ilyas Sukaraja bin Yahya. Dan posisi Yahya ini seharusnya Mbah Ali Dipawongso. Lagi-lagi Mbah Ali Dipawongso itu makamnya ada 2. Ada duplikasinya yang asli pakai shot itu di Kembaran Banyumas, dan kami sudah menelusurinya. Ada saksi hidup yang tadinya makam itu di pinggir Kali Pelus terus korosi dipindah ke yang aman, dan ada satu makam yang tidak bisa dipindah, itu sudah di atas, itu mengkhawatirkan soal dipindah terus runtuh. Kali Pelus itu kan penuh bebatuan. Dan ada ini di Pekalongan, Mbah Ali Dipawongso, ini duplikasinya. Berarti untuk nama lainnya Ali Dipawongso itu Yahya, kurang lebih arahnya ke situ.
Luar biasa skenarionya. Ini model-model begini masih dibela. Kan gitu tuh. Ini kan lucu ini. Ini pola pikir yang seperti apa? Wah, Habib Lutfi itu tidak ada maksud tujuan seperti itu. Wow, ngeri lah. Memang kalau kita telusuri dengan fakta, ya awal-awal kami tidak percaya. Betul kami tidak percaya sekelas Habib Lutfi kok seperti itu. Tetapi pada saat kami menemukan Ila Hadrati Sayyid Qutb Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya, baru kami sadar. Wah, ternyata beneran. Terus lagi di dalam buku ini kami terangkan ya. Buku ini yang ngarang ini tangan kanannya Habib Lutfi loh. Muhdor Ahmad Asyegab itu tangan kanannya Habib Lutfi. Isi dari buku ini adalah mengunggulkan Habib Lutfi. Terus pentahkiknya, kalau istilah buku itu, yang mensohehkannya, ini orang-orangnya Habib Lutfi, seperti Sekretaris Jatman, Rois Amjad, mana Habib Lutfi. Terus Sekretaris Watim Pres, ini kan tidak berimbang buku ini. Yang ngarang tangan kanannya, terus yang mensohehkan, mentahkik buku ini adalah orang-orangnya, isinya mengunggulkan dirinya sendiri. Ya mending baca Kopinggo loh, menghibur, terus ya udah ada penyesatan sejarah gitu loh. Dan menurut kami ini berbahaya kalau dibiarkan NU ini pada saat sejarahnya sudah mulai dibelokkan seakan-akan ada Habib, dan Habib itu kakeknya Habib Lutfi, terus yang membuat sejarah itu adalah Habib Lutfi. Tentu ini bukan persoalan remeh-temeh, ini persoalan serius yang harus kita sikapi. Dan perubahan-perubahan makam yang ada di Nusantara itu mengerucutnya ke bin Yahya. Bahkan saudara-saudara kami banyak yang bertanya, Yahya itu sebenarnya itu orangnya itu ada berapa atau kok banyak banget gitu loh. Ini bahaya toh, pada saat Nusantara itu dipenuhi makam Habib semua, padahal tidak ada apa-apanya itu. Ini kan mengkhawatirkan untuk generasi kita yang akan datang, gitu loh. Itu yang ngomong itu cobalah telusuri di Pekalongan itu 400 lebih makam yang dihabibkan. Kebanyakan itu bin Yahya. Asli itu makam-makam pribumi seperti Mbah Angfusono, Mbah Jurang Bencarung. Mbah Jurang Bencarung itu malah ngeri itu. Menjadi Habib Thohir bin Yahya. Terus narasi yang dibangun itu gurunya Pangeran Diponegoro. Kan ngeri. Rusak sejarah kita. Terus kebanggaan kita kepada pribumi itu hancur, ndak ada. Ini perilaku siapa? Lagi-lagi aktor intelektualnya ya orang-orang itu saja yang bermarga bin Yahya. Ini ada semua loh. Di buku ini ada semua. Mulai kayu geritan ada, menjadi Habib Abu Bakar ada, ini ada. Terus itu Mbah Margi apa ya di Batang itu juga ada di sini. Tertulis semua di sini. Makanya alhamdulillah kami dapat buku ini sebagai referensi kami, acuan kami, data kami untuk membongkar distorsi sejarah, termasuk distorsi sejarah NU ada di sini. Ini ngeri, bukan hanya dibukukan, tetapi ya di web-web itu bertebaran. Narasi-narasi yang dibangun tentang distorsi sejarah itu ada. Tuh, makanya apa yang disampaikan oleh, ya kalau dianggap kiai ya kiai lah. Itu ibarat orang sakit itu sudah komplikasi, kronis itu, sulit disembuhkan itu. Ngeri itu. Orang-orang seperti itu bahaya itu. Bahaya. Dia tidak mau membuka pola pikirnya, menelusuri dari pintu yang lain. Maunya itu dari satu pintu tok. Ya berat toh. Berat. Apalagi zaman-zaman sekarang. Banyaknya fitnah yang bermunculan tentunya. Mudah-mudahan
menyadarkan kita semua betapa pentingnya menjaga sejarah bangsa dan bernegara kita. Biar anak cucu kita bisa menikmati tentang sejarah yang benar, bukan sejarah bodong, sejarah kaleng-kaleng yang dibikin oleh orang-orang yang punya ambisi besar mau menguasai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.